sebelum gue di MTV, sebelum gue, maksudnya zaman-zaman gue di Australia, itu gue sempet Ya. ngejalanin satu bisnis MLM. Sekarang ini mungkin lu lagi ada di sebuah kerjaan yang lu sendiri ngerasa gila, gue kok harus ngelakuin itu setiap Ya. hari itu. Padahal gue tahu banget kreativitas gue itu bisa digunakan di suatu tempat. You know what? Ketika nanti suatu saat tiba-tiba ada datang satu kesempatan, opportunity, 5 menit aja ya, 5 menit. Tiba-tiba lu harus ngelakuin sesuatu yang hanya lu yang bisa. Karena lu udah ngelakuin itu terus. Yang lain pada gugup kayak, aduh gue gak tahu caranya kayak gimana. Dan hanya lu yang bisa, disitulah. That's your break, gitu. And that's your breakthrough. Hai geng, berjumpa lagi di acara Kreatif di Rumah, Stay Safe, Stay Produktif. Kita hari ini mau dengerin sharingnya VJ Daniel mengenai gimana sih perjalanan seorang VJ Daniel menjadi entrepreneur yang serba bisa. I'm so sorry. Gue tadi udah standby, udah cakep, udah duduk manis, mendadak kayak gue begitu open your Instagram kayak kenapa nggak bisa ngeliat ya live-nya ya, kenapa. Oh man, gila gue stres parah. Gue padahal bagus udah sampai ada lighting segala. Gila, ya lighting. Wah, keren. Orang pindah tempat dan sekarang nggak ada colokan buat lightingnya gitu. Waduh, udah. Ini au natural. Oh, naturale. Alright, yeah, finally. Yay! Okay, now sekarang kita Finally. Kreatif parah gitu nih yang komen. Okay, what's up? Oke, Kak Daniel, hari ini kita mau ngobrol mengenai Kak Daniel yang sesuai topik kita hari ini ya, entrepreneur serba bisa gitu. Nah, kan kalau teman-teman geng kreatif nih, taunya Kak Daniel awal karirnya adalah menjadi VJ dulu, VJ MTV, kemudian jadi host gitu ya, perjalanannya jadi host. Kemudian ada brand juga nih, brand clothing Damn I Love Indonesia. Kemudian jadi aktor juga, sempat main film, dan terakhir menjadi produser. Wow. Banyak multi talenta banget. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar itu nih Kak Daniel. Kita mau tahu nih perjalanannya seorang Daniel Mananta dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, itu gimana sih gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi dari awal dulu nih Kak Daniel. Bagaimana seorang Daniel Mananta menjadi seorang VJ pada awalnya? Jadi, karena gue lagi di ruangan kantor gue, jadi semua banyak. Ini by the way Piala VJ Han tahun 2003. Ini gue menangkan si MTV VJ Han ini dan mendapatkan trofi ini, dan gue inget banget pas pertama kali gue pegang, gue yang naikin. Nih, ininya keberatan, mereka kurang lengket ini, jadi tuk jatuh. Semua pada panik, dan untungnya nggak live kan. So let's talk about MTV, gue kayak siap gitu. So MTV itu gue tahun 2003, gue yang lagi baru pulang dari Australia. Dan abis itu gue sempet kerja sama bokap gue selama 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Bokap gue punya toko di Mangga 2, dan akhirnya gue ngerasa kayak, hey, ternyata ngomong boleh Ci, cek toko sebelah, Cengli lah, wah Cengli bokap gue atau apa kayak gitu, it's not for me gitu. Jadi gue yang kayak benar-benar ngerasa, man, I hate my job. I really, this is not for me. Mangga 2 is not for me gitu. Dan akhirnya gue yang gue bilang sama bokap gue, sorry banget, this is not, gue nggak bisa kayak dikurung atau misalnya di belakang toko, di belakang meja toko, gue terlalu aktif buat ini gitu. Dan akhirnya gue ngelihat ada satu iklan gitu di TV, si MTV VJ Han tahun 2003, dan gue mikir, wah lucu tuh kalau misalnya gue jadi VJ ya, kayak gitu. Dan akhirnya gue kirim video gue, dan the rest is history gitu, dari ruangan casting tersebut sampai akhirnya sekarang ini gitu. Dan sampai Instagram gue pun juga masih pakai VJ Daniel gitu, masih belum move on banget. Dan apa ya, kayak gue pengen ngasih tahu sesuatu sih actually.
sebelum gue di MTV, sebelum gue, maksudnya zaman-zaman gue di Australia, itu gue sempet Ya, ngejalanin satu bisnis MLM. Mungkin di sini ada yang tahu Amway. Jadi mereka pakai sistem namanya multi-level marketing, dan gue ngejalaninnya ya, dengan sebuah sistem namanya Network 21. Jadi di situ Network 21 ini lo harus kayak baca buku baca buku 15 menit tiap hari, lo kayak dengerin kaset motivator isinya gitu setiap hari dan lain-lain. Dan akhirnya gue ngikutin banget deh itu deh, dan akhirnya gue ngejalanin si bisnis MLM itu. Gue suka banget jujur bagian presentasinya, gue suka banget presentasi ke ya. orang, gue suka ngomongin soal bisnis MLM ini ke orang-orang, teman-teman gue dan lain-lain. Dan jujur gak ada hasil yang signifikan sih, gue yang kayak bener-bener bisnisnya ternyata gue nggak jago jualan gitu, gue nggak jago jualan Ya. MLM, dan gue uh, selama 3 tahun gue ngerjain itu cuman nyampe apa sih, leaders club lah pokoknya, yang paling culunnya lah di bawah gitu. Jadi misalnya ini baru masuk, habis itu ada level pertama leaders club, yang paling tinggi diamond gitu kan. Nah gue cuma nyampe leaders club gitu, dan begitu gue nyampe situ apa itu, gue pikir kayak wah it's an achievement atau apa, tapi ternyata banyak orang yang lebih jago sales, kayak nggak nyampe sebulan mereka udah Ya. langsung nyampe leaders club, dan it took me 3 tahun. Tapi yang gue suka sebenarnya adalah gue tiap hari presentasi, karena gue suka banget presentasi. Gila kalau misalnya gue presentasi itu ada orang yang bisa sampai menitikan air mata gitu, memikirkan tentang impian dia dan lain-lain gitu. Cuman kayak tapi pas begitu gue disuruh jualan, gue mempunyai kayak mungkin harga diri yang ketinggian gitu ya, gue Leo banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue nelfon gitu, oh lu masih mau mikir-mikir soal bisnis sih? Ya udah mikir aja sampai hari kiamat. like gue kayak gue ada masalah dengan ditolak, tau gak lo? Jadi kayak Ya. sebelum lu nolak gue, mendingan gue nolak lu duluan gitu or something. It's so bad, it's so bad. Tapi um, pas gue nyobain jadi 3 tahun itu gue benar-benar ngelakuin si MLM, presentasi mulu tanpa ada juntrungannya, gak tahu ini arahnya kemana, tapi gue makin lama makin jago sih presentasi karena tiap hari gue lakuin. Tapi Ya. ternyata semua hasil presentasi yang gue nyobain selama 3 tahun itu dites atau diuji di 5 menit ruangan casting MTV. Jadi di ruangan casting MTV itu mereka nanya, ini Daniel sebelumnya pernah ada background public speaking nggak? Nggak punya. Oke, pernah jadi apa presenter radio? Nggak pernah juga. Pernah nge-MC? Nggak pernah. Ini pertama kali ya banget gue di sini. Oke, tapi kenapa kamu punya presentasi skill yang bagus ya? Gue saat itu nggak kepikiran. Jadi gue nggak tahu. Tapi gue baru berapa tahun setelah itu gue baru kepikiran, of course gue punya skill presentasi yang sangat bagus, karena gue punya Ya. latihan yang mungkin presenter lain gak punya gitu. Latihan gue adalah Ya. presentasi si bisnis MLM itu yang gak ada juntrungannya sama sekali. Dan akhirnya kalau misalnya gue perhatiin gaya gue presentasi si MLM dulu sama presentasi MTV mirip banget, bukan mirip, persis malahan, gayanya beda banget. Yang satu gue presentasiin bisnis, yang satu gue presentasiin musik. Jadi kayak Musik. ya, jadi sekarang ini yang gue pengen kasih tahu adalah kalau misalnya anak-anak teman-teman apa geng kreatif gitu ya, sekarang ini mungkin lu lagi ada di sebuah kerjaan yang lu sendiri ngerasa gila, gue kok harus ngelakuin itu setiap Ya. hari itu, padahal gue tahu banget kreativitas gue itu bisa digunakan di suatu tempat. You know what? Ketika nanti suatu saat tiba-tiba datang satu kesempatan, opportunity, 5 menit aja ya, 5 menit, tiba-tiba lu harus ngelakuin sesuatu yang hanya lu yang bisa, karena lu udah ngelakuin itu terus. Yang lain pada gugup kayak, aduh gue gak tahu caranya kayak gimana. Dan hanya lu yang bisa, disitulah that's your break gitu, and that's your breakthrough. Sampai akhirnya orang bilang, gila, men ternyata yang lu lakuin selama ini ada hasilnya juga, dan ternyata ada sesuatu yang Ya. lebih gede ternyata, for a bigger purpose gitu. Jadi kayak, ya itu mungkin sekarang kalau misalnya lagi dengerin ya mudah-mudahan bisa get encouraged lah because of that, gitu sih. Ya. Wow, jadi ini ya sebenarnya waktu itu nggak nyangka juga Kak Daniel ya, waktu awalnya Kak Daniel tadi join untuk usaha tersebut, pertamanya nggak Ya, suka nih, aduh apaan sih nih gitu, tapi ternyata itu membuahkan hasil, dan hasil tersebut betul. selama 5 menit, hanya 5 menit, tapi itu chance yang luar biasa dalam hidup Kak Daniel yang membuka jalannya ke sekarang ini semuanya. Ya, ya. Dan tuh ada yang komen tuh ya. Intinya setia sama satu hal ya, Bang Daniel, dari Cella Juwita. Ya, Ya, setia sama satu hal. just you know what? Lu bisa jadi good at everything,
but you will never be great at something. Jadi Yeah. maksudnya adalah try to focus dan be great at one thing daripada lu good at everything. Kayak gitu. Yeah. Wow, itu geng, dicatat ya. Jadi itu quote yang bagus banget, kena gitu. Ini banyak geng kreatif yang nanya, kok bisa sih namanya Damn I Love Indonesia?